Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan melakukan percobaan pengamatan tentang ciri makhluk hidup. Kita spesifikkan dengan gerak pada tumbuhan. Namun sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 3 dari PUBJJ UT Serang. Saya nama Mukhlisin, mahasiswa semester 1 kelompok 3. Selanjutnya, silakan perkenalkan teman saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Daryanto. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Fatia dari kelompok 3. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Pipi Murtafiah dari kelompok 3. Assalamualaikum. Sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwasanya kelompok 3 ini akan membahas tentang ciri makhluk hidup, yaitu ciri gerak pada tumbuhan. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya gerak dan iritabilitas merupakan salah satu ciri makhluk hidup, baik itu pada hewan maupun pada tumbuhan. Pergerakan pada hewan sangat mudah untuk kita amati, seperti kita bisa melihat lalat terbang, kambing bisa berjalan, ikan bisa berenang. Itu ciri pergerakan pada makhluk hidup pada hewan. Namun untuk tumbuhan tidak mudah kita amati. Hanya tumbuhan tertentu saja yang bisa kita lihat akan pergerakannya, seperti pergerakan pada tumbuhan putri malu, atau dalam bahasa Latinnya sering disebut dengan Mimosa pudica. Gerak tubuh tumbuhan dibagi menjadi 3, taksis, nasti, dan tropisme. Untuk gerak nasti, ini akan dijelaskan oleh teman saya ya. Silakan. Gerak nasti adalah gerak dari sebagian tubuh tumbuhan di mana arah geraknya itu tidak ditentukan oleh datangnya rangsang. Gerak nasti terdiri dari 2 jenis, yaitu gerak seismonasti dan gerak niktinasti. Gerak seismonasti adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa getaran. Sampel dari percobaan kelompok kami yaitu daun putri malu, di mana daun putri malu saat disentuh itu akan menutup. Reaksi menutupnya daun putri malu itu dikarenakan adanya perubahan tekanan turgor akibat pemberian rangsang. Dengan jenis sentuhan yang berbeda, maka reaksi putri malu pun akan berbeda-beda. Ada gerak halus, sedang, dan kasar. Demikian tadi gerak seismonasti yang disampaikan oleh rekan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah satu proses gerak yang dipengaruhi oleh keadaan gelap atau gerak tidur pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh keadaan gelap. Gerak niktinasti ini dikarenakan vegetasi ini banyak terjadi pada tumbuhan yang berdaun majemuk ya. Niktinasi terjadi dikarenakan sel-sel motor di persendian tangkai daun ya, atau pulpinus ya, yang mempunyai ion K+ dari satu bagian ke bagian yang lainnya, sehingga menyebabkan perubahan tekanan turgor ya. Gerak niktinasti ini banyak terjadi pada pohon seperti pohon tumbuhan putri malu. Seperti yang kita ketahui, pohon putri malu itu bukan saja hanya kita sentuh dia untuk menutup atau tertidur, tapi dia pun akan menutup ketika keadaan lingkungan di sekitarnya gelap. Contohnya kita menutup pohon putri malu tersebut dengan dus yang kita berikan lapisan hitam atau plastik hitam gitu ya. Kita tutup beberapa waktu, kemudian setelah itu kita buka kembali, kondisi keadaan pohon tersebut akan menjadi tertidur. Itulah proses gerak niktinasti yang terjadi pada tumbuhan putri malu. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu tentang geotropisme pada tumbuhan. Apa itu geotropisme dan apa itu contohnya? Nah, yang perlu kita ketahui bahwa gerak pada tumbuhan, ya, yaitu geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Ya, sebagai contoh adalah pertumbuhan pada akar, ya, karena pertumbuhan akar ini tumbuh ke bawah tanah, itu akan menuju pusat bumi ya. Atau bisa juga akar yang mencari ya sumber air ataupun mineral ya di dalam tanah.
Di sini akar akan mencari di bawah dan mencari makanan sehingga tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan baik. Itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa geotropisme pada tumbuhan ini yaitu merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi yaitu oleh gaya tarik bumi. Ya, jadi akar tersebut ya akan mencari sumber air ataupun sumber mineral ya yaitu di dalam tanah. Jadi akarnya akan tumbuh ke dalam tanah akan terus menerus ya, hingga akar tersebut akan menemukan sari-sari makanan dan zat hara yang diperlukan oleh tumbuhan tersebut. Jadi itulah tentang geotropisme pada tumbuhan. Untuk percobaan kali ini, persiapkan alat dan bahan, yaitu lembar pengamatan, alat tulis, penggaris dan pensil, tanaman putri malu, dan tanaman kacang hijau. Gerakan halus. Pause. Udah. Ayo. Ini gerakan sedang. Ayo. Kasar. Udah. Kita akan melakukan percobaan dengan membandingkan putri malu yang dibiarkan di ruang terbuka dan putri malu yang ditutup oleh kardus berwarna gelap. Kita lihat hasilnya. Ini putri malu yang ditutup di ruang gelap atau kardus gelap. Kan ini putri malu yang dibiarkan di ruang terbuka. Seperti yang terlihat di layar, ini adalah gambar hasil percobaan geotropisme negatif. Dan inilah lembar pengamatan dari hasil percobaan dari kelompok kami. Kesimpulan dari percobaan kelompok kami yaitu seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa getaran. Niktinasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa gelap. Sedangkan geotropisme negatif yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi, di mana tanaman tersebut tumbuh menjauhi titik pusat bumi.